Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga kalian semua sehat, tetap terjaga dan terlindungi. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kalian ingat dan kalian ketahui bahwa Undang-Undang Dasar itu disusun oleh BPUPKI pada masa sidang yang kedua, di mana pada sidang yang pertama BPUPKI itu menyusun tentang dasar negara. Untuk subbab materi bab kedua ini, kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian masih ingat bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea yang keempat. Sebelum kita membahas tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita akan membahas dulu tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kalian ingat bahwa Undang-Undang Dasar itu disusun oleh Panitia BPUPKI dan disahkan oleh Panitia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi di Indonesia, sehingga semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada peraturan atau hukum yang bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, maka secara otomatis hukum tersebut tidak dapat diberlakukan. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 2. Yang pertama, sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen. Kalian mungkin masih ingat yang dimaksud dengan bahasan kita selanjutnya adalah tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Proklamasi secara umum artinya adalah pernyataan kemerdekaan. Apa hubungan antara proklamasi dengan pembukaan? 1. Dalam proklamasi itu disebutkan tentang pernyataan kemerdekaan. Kalian masih ingat mungkin dalam kalimat pertama proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pada kalimat tersebut menyebutkan kata merdeka. Dengan pembukaan, kata merdeka tersebut dijelaskan pada alinea yang ketiga. Sehingga alinea ketiga dan proklamasi itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Sama-sama menyatakan tentang kemerdekaan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan tanggal 18 Agustus 1945, di mana PPKI bersidang yang pertama itu menghasilkan 3 keputusan. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih presiden dan wakil presiden. Kalimat kedua pada proklamasi menyebutkan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Itu berarti pernyataan kalimat kedua pada proklamasi tersebut direalisasikan dengan penetapan presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia PPKI. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar hakikatnya adalah pernyataan yang rinci tentang cita-cita luhur dari bangsa Indonesia. Apa cita-cita dari bangsa Indonesia? Yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan asas kerohanian. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara pembukaan dengan proklamasi
itu kita buat rincian ada sebanyak 3. 1. Memberikan penjelasan tentang dilaksanakannya proklamasi. Yang kedua, menegaskan terhadap pelaksanaan proklamasi. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Kesimpulannya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menimbulkan sebuah hubungan di mana apabila kita ingin atau mau melakukan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu sama halnya dengan membubarkan negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung sebuah state berdirinya NKRI yang mencakup terdiri dari tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Pelarangan perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar ini diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 20 MPRS tahun 1966, ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973, ditetapkan lagi dalam ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978, dan yang terakhir ketetapan MPR nomor 3 MPR 1983 yang menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi. Bahkan, pembukaan Undang-Undang Dasar tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai pokok kaidah negara yang fundamental itu dapat dikelompokkan atas 2 hal. Yang pertama, dalam hal terjadinya, yaitu terjadinya pembukaan Undang-Undang Dasar itu atau proses penyusunannya. Yang kedua, dalam hal materi atau isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal terjadinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama adalah adanya peraturan yang ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara. Yang kedua, adanya pernyataan lahir yang diwujudkan melalui kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Sedangkan dalam hal materi itu meliputi 1. Tujuan negara, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang tercantum dalam alinea keempat. Yang kedua, asas kerohanian negara atau dasar negara yang tercantum pada alinea yang keempat. Yang ketiga, asas politik negara yang tercantum kepada alinea keempat. Asas politik negara di Indonesia itu dibagi atas 3. Yang pertama, dasar hukum atau undang-undang dasar. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik. Dan yang ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Pokok kaidah negara yang fundamental itu terdiri dari 1. Pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pasal-pasal tersebut menjelaskan apa maksud dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Pada alinea yang pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia itu merupakan hak semua bangsa di dunia ini.
tanpa memandang apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang besar, bangsa yang kecil, penduduknya yang banyak, atau penduduk sedikit. Yang ketiga, mencakup cita-cita nasional. Kemudian, apa itu cita-cita nasional? Yaitu cita-cita bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan setelah bangsa ini merdeka. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan itu dicantumkan pada alinea yang ketiga. Kemudian, tujuan negara. Tujuan negara dicantumkan pada alinea yang keempat. Kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila itu juga dicantumkan pada alinea yang keempat. Sehingga pada pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu memuat hal-hal yang sangat dasar, yang sangat penting. Nilai-nilai pembukaan sebagai tertib hukum. Pada awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa hukum dasar tertulis yang tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar. Nilai Undang-Undang Dasar sebagai tertib hukum itu telah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mencakup organ-organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif itu adalah lembaga yang punya tugas untuk membuat peraturan yang meliputi DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua, lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas menjalankan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif adalah lembaga yang punya tugas untuk menegakkan peraturan dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga tidak ada hukum yang dilanggar baik oleh lembaga legislatif, oleh lembaga eksekutif maupun oleh lembaga yudikatif sendiri. 2. Dasar negara. Dasar negara itu dicantumkan pada alinea yang keempat, yang merupakan asas kerohanian yang terdiri dari 5 dasar Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kesatuan waktu. Di manakah kita bisa menemukan kesatuan waktu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Itu pada kalimat disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam titik. Yang keempat, kesatuan tertib hukum. Apa itu kesatuan tertib hukum? Yang dicantumkan pada alinea keempat, seluruh tumpah darah Indonesia, berarti mencakup kesatuan seluruh wilayah Indonesia yang meliputi dari Sabang sampai Merauke seluruh wilayah NKRI, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kalian menyimak apa yang Ibu jelaskan pada PowerPoint di atas, jika ada kalian kesulitan dalam memahami materi tersebut, kalian bisa menghubungi Ibu di nomor WA Ibu. Setelah kalian memahami materi ini, kalian bisa melanjutkan dengan mengerjakan soal di Google Form yang sudah Ibu kirim alamatnya di PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai berjumpa kita dalam pembelajaran minggu depan. Jaga selalu kesehatan kalian. Jangan lupa selalu mengikuti prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jaga jarak, jaga imun kita. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.